Shalom. Ciri khas orang Kristen adalah memiliki hati untuk melayani, hidup yang mau menolong dan menjadi berkat bagi orang lain. Apakah untungnya hidup ini untuk melayani? Di saat Anda melayani Tuhan, maka di situ Anda akan menemukan pengalaman-pengalaman penyertaan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Engkau akan menjadi orang yang kokoh menghadapi badai hidup dan makin kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda malam ini. Tema renungan saat ini adalah menang terhadap tantangan pelayanan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami butuh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat renungan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Sahabat dekat Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diperlihatkan tentang adanya tantangan ketika Paulus sedang dalam pelayanan. Paulus menghadapi tantangan alam dengan cuaca yang ekstrim. Ada tantangan dari masyarakat yang menghalangi Paulus melayani Tuhan. Juga tantangan secara politis, karena beberapa pemerintahan kota menghentikan dan memenjarakan serta menyiksa Paulus. Namun, semua tantangan eksternal ini tidak menghentikan langkah Paulus untuk tetap melayani Tuhan. Jadi, pelayanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Pelayanan adalah pengorbanan, namun kita tidak bisa menghindari untuk tidak melayani Tuhan. Karena pelayanan adalah ciri khas kita sebagai orang Kristen. Seperti teladan dari Yesus Kristus, Yesus memberikan nyawanya untuk melayani kita. Yang perlu kita perhatikan adalah, meskipun ada tantangan secara eksternal, tetapi Paulus tetap bersemangat untuk melayani. Langkah kakinya tidak terhenti hanya karena ada tantangan yang besar. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kepada Paulus. Justru melalui kesulitan, Paulus dapat menyaksikan kehadiran kuasa Tuhan yang besar dan ajaib di dalam pelayanannya. Ketika Anda merasa berat dalam melayani Tuhan, jangan berhenti melayani, tetapi jadikan kesulitan dalam pelayanan untuk Anda mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang akan memberikan Anda kekuatan, kemampuan, dan keberhasilan dalam melayani Tuhan. Selain tantangan dari luar, ternyata ada juga tantangan dari dalam yang menghambat di dalam pelayanan. Paulus menjelaskan adanya saudara-saudara palsu. Mereka ada dekat kita, mereka bersama-sama dengan kita, tapi hanya mengusik dan menghambat pelayanan. Kehadiran mereka justru hanya merusak pelayanan. Bukan saja saudara-saudara palsu, tetapi hadir juga pelayan-pelayan palsu, hamba Tuhan palsu. Sehingga Paulus mengingatkan bahwa jangan heran kalau ada kepalsuan dalam pelayanan. Karena iblis saja menyamar sebagai malaikat terang, maka tidak heran jika banyak pelayan-pelayan curang yang menyamar sebagai pelayan-pelayan Kristus. Namun meskipun demikian,
Paulus tidak mundur dalam melayani Tuhan, justru tambah makin semangat untuk melayani Tuhan. Jadi, jangan kecewa dan meninggalkan pelayanan hanya karena Anda menemukan ada pelayan-pelayan curang yang menyamar sebagai pelayan-pelayan Kristus. Justru sebaliknya, harus tambah semangat melayani Tuhan. Tambah giat menyuarakan kebenaran sebagaimana yang Paulus lakukan dalam pelayanannya di jemaat Korintus. Percayalah, penyertaan Tuhan di dalam diri Anda ketika Anda melayani Tuhan lebih dari cukup untuk memampukan Anda menyenangkan hati Tuhan di dalam melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk terus setia menjalankan panggilan kami untuk hidup melayani Tuhan dalam berbagai aktivitas keseharian kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan ya Tuhan, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam melayani-Mu. Baik kami melayani ketika kami melayani di keluarga, melayani di gereja, maupun melayani di masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga malam ini di saat kami akan beristirahat, kami berada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda dapat juga menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.